Desain hidrodinamika dan konstruksi ini membangun kompetensi untuk menjadi desainer kapal, sedangkan yang produksi itu menjadi builder kapal. Berikutnya. Nah, adapun bidang pekerjaan yang bisa dimasuki oleh lulusan kami itu bisa di desainer, ya, bisa di galangan atau konsultan. Kemudian kalau builder di galangan, kemudian di operator itu biasanya di perusahaan pelayaran. Nah, ini biasanya di bagian maintenance-nya. Tapi kalau bagian logistiknya, ya, sistem logistiknya itu biasanya dari lulusan transportasi laut, ya. Kemudian regulator bisa di pemerintahan atau biro klasifikasi, kemudian pendidikan perguruan tinggi, penelitian di BPPT. Kemudian ada bidang-bidang lain yang muncul sekarang, misalkan di asuransi, ya itu banyak juga alumni kita, kemudian di bank, ya. Jadi bank sekarang kan mulai melirik sektor bisnis di perkapalan, sehingga di situ mungkin ada kredit-kredit yang perlu di audit atau perlu disurvei kelayakannya oleh ahli perkapalan. Berikutnya. Nah, ini adalah kurikulum kami, ya. Jadi memang di situ ada bagian-bagian kuliah yang mata kuliah, ya, yang termasuk desain, termasuk hidrodinamika, termasuk struktur dan produksi. Jadi dipilah-pilah menjadi 4 seperti itu. Untuk yang kompetensi konstruksi kapal, ya, konstruksi kapal itu tujuan utama adalah bisa mendesain konstruksi kapal, mendesain struktur kapal. Nah, ini ada di tugas, ya, tugas ship structure design, ya, namanya ship structure design. Nah, untuk bisa menunjang ship structure design itu diperlukan mata kuliah pendukung, ya, baik itu ada di fundamental science, basic engineering, sama dan naval arsitektur. Di ship structure design ini mahasiswa diminta mendesain struktur kapal. Itu sebenarnya kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu ship design, ya. Kalau ship design itu mahasiswa menentukan ukuran utama kapal, ya, berdasarkan owner requirement. Di ship design juga menggambarkan lines plan, menggambarkan RU, ya, kemudian memeriksa stabilitas dan lain sebagainya. Setelah jadi bentuk desainnya, kemudian di ship structure design itu mahasiswa diminta menghitung scantlingnya, ya. Jadi seluruh ukuran scantling, ya, baik ukuran tebal plat, kemudian modulus dari gading, modulus dari pembujur, modulus dari transversnya, semuanya itu diminta menghitung. Untuk tugas di situ diminta menghitung 3 bagian, bagian belakang, ya, salah satu bagian belakang, potongan bagian belakang, kemudian bagian tengah dan bagian depan, ya. Jadi ada 3 penampang yang digambar di situ. Penampang bagian kalau di belakang berarti di penampang kamar mesin, kemudian kalau di midship bagian tengah itu di penampang ya midshipnya, ya. Kemudian yang di depan itu bisa di bagian ceruk haluannya, ya, ceruk haluan dipotong, kemudian seluruh bagian yang ada di situ diminta menghitung berapa ukuran scantlingnya. Kemudian selain itu diminta menggambarkan construction profile-nya, jadi penampang memanjang kapal, ya. Jadi digambarkan kapal itu dipotong memanjang, dilihat dari samping, kemudian ada perencanaan geladak-geladak, semua digambarkan dan dihitung semua konstruksinya. Nah, selanjutnya menghitung kekuatan kapal. Menghitung berat dulu, berat dan titik berat kapal, ya, berat dan titik berat kapal. Ini kalau sekarang berdasarkan pendekatan, ya. Kalau
pakai post per post setiap material terlalu lama, sekarang pakai pendekatan saja. Nah, setelah itu baru menghitung kekuatan memanjang kapal, ya. Jadi ship strength-nya dihitung, kekuatan memanjang kapal dinilai apakah kapal ini berdasarkan beban gelombang memenuhi persyaratan atau tidak. Ya. Jadi kalau misalkan hasil desainnya belum memenuhi, berarti ada beberapa struktur yang harus ditambahkan, mungkin ukurannya atau mungkin ada tambahan struktur yang sebagai penguat supaya kekuatan memanjangnya itu bisa masuk. Nah, itu adalah mata kuliah pokoknya ya sebenarnya. Jadi kalau mahasiswa itu harus bisa mendesain ya, struktur kapalnya. Nah, setelah itu baru nanti ke ship production planning. Jadi setelah struktur baru ship production planningnya. Nah, untuk menunjang mata kuliah tugas ini, tugas desain struktur ini, ada beberapa mata kuliah wajib dan pilihan. Mungkin slide berikutnya bisa ditunjukkan. Ya, untuk mata kuliah wajibnya, ini adalah menggambar teknik. Ya. Ini hanya ilmu untuk menggambar saja. Menggambar teknik ini baik manual maupun menggunakan AutoCAD. Jadi mahasiswa dikenalkan penggunaan AutoCAD-nya di menggambar teknik ini. Kemudian ada ilmu material dan teknologi. Ya, ini mahasiswa dibekali beberapa material, baik material logam maupun non logam, dan juga beberapa machining. Ya, jadi diperkenalkan cara machining dari material tersebut. Ya. Ini ada praktikumnya ya, dari 3 SKS, 1 ilmu material dan teknologi ini 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Menggambar teknik juga demikian, yang 2 SKS untuk teorinya, gambar manualnya, kemudian yang 1 SKS itu AutoCAD-nya. Berikutnya adalah mekanika teknik 1 dan mekanika teknik 2. Ini adalah dasar untuk mendesain strukturnya. Ya. Jadi di sini dikenalkan jenis-jenis tumpuan, bagaimana menghitung tegangan yang terjadi, ya. Kemudian gaya-gaya di reaksi tumpuannya itu diajarkan di situ. Nah, setelah itu baru ke konstruksi dan kekuatan kapal. Nah, setelah dikenalkan ada tumpuan, ada tegangan, ada beban-beban, ada beban torsi, beban bending, beban geser dan lain sebagainya, baru ke konstruksi dan kekuatan kapal 1 dan 2. Nah, di sini mahasiswa diajarkan membaca rules ya. Jadi yang dipakai di kita adalah BKI ya. Jadi buku acuan dari konstruksi dan kekuatan kapal ini adalah BKI volume 2. Kemudian konstruksi kapal 2. Saya kira ini salah ketik ya, itu sudah termasuk di konstruksi dan kekuatan kapal 2 ya. Kemudian metode elemen hingga ya. Metode elemen hingga ini ya sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari tugas tadi ya. Kalau tugas itu sudah selesai, kadang-kadang ada untuk kapal-kapal yang besar itu diminta untuk diverifikasi dengan metode elemen hingga. Ya. Misalkan di CSR itu kan diminta tiga kompartemen untuk dicek apakah memenuhi kekuatannya. Ya. Nah, makanya di sini mahasiswa dibekali ilmu untuk metode elemen hingga. Nah, diharapkan dari mata kuliah ini ya, mahasiswa bisa menggunakan software analisa struktur ya, analisa struktur khususnya untuk konstruksi kapal. Nah, berikutnya adalah desain konstruksi kapal. Ini adalah yang tugas tadi ya, tugas tadi.
Berikutnya. Nah, untuk mata kuliah pilihan, ya mata kuliah pilihan ini ada keandalan struktur, getaran kapal, kelelahan dan pecahan, inspeksi las dan teori plat. Ya. Jadi ini diharapkan mahasiswa bisa menganalisis desain yang sudah dibuat. Ya. Jadi kadang-kadang untuk struktur yang untuk kapal yang besar-besar itu kan diminta keandalan strukturnya untuk yang berlayar di lautan yang dalam kondisi gelombang tinggi ya. Nah, kalau berdasarkan beban-beban yang definitif ya, itu biasanya tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi sehingga pembebanannya dibuat pembebanan yang probabilistik ya. Jadi kalau kita mengasumsikan bebannya hanya beban terbesar ya pasti struktur itu tidak akan kuat ya. Nah, tapi kalau ini kita buat probabilistik ya di antara beban yang gelombang yang sebesar itu kira-kira yang paling banyak itu yang seberapa. Nah, itu digunakan keandalan struktur. Sehingga pendekatan ini bukan kapal itu akan gagal atau aman ya, tapi gagal sekian persen, aman sekian persen ya. Kemudian getaran kapal. Ya ini barangkali setelah didesain, dibuat ternyata ada getaran yang terjadi terlalu besar misalkan di ruang akomodasi. Nah, ini bisa dianalisis ya dengan getaran kapal itu. Kemudian kelelahan dan kepecahan ini untuk memprediksi umur struktur dari kapal ya, umur struktur dari kapal. Kemudian inspeksi las, ya, saya kira ini juga biasa dipakai digunakan ya. Dan inspeksi las ini mata kuliah ya sebenarnya ini dulunya adalah mata kuliah wajib, tapi karena banyak permintaan mata kuliah wajib di bidang keahlian yang lain ya, hidrodinamika, terus kemudian ada desain, sehingga inspeksi las ini ditaruh di mata kuliah pilihan. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu benar-benar ingin menekuni struktur konstruksi kapal, dia mata kuliah pilihannya adalah inspeksi las ya. Berikutnya adalah teori plat ya, teori plat. Ini ya saya kira ini hampir sama dengan mekanika teknik, cuma lebih tinggi levelnya karena yang dibahas adalah 2 dimensi. Saya kira mungkin itu ya yang bisa saya paparkan. Kemudian berikutnya mungkin evaluasi Pak ya, apa review ya? Bapak review tentang kurikulum sudah dari saya. Sudah ya, cukup ya? Oke, cukup. Waktunya masih ada? Masih banyak Pak waktunya. Oke, kalau review ini mungkin saya mulai dari ini aja ya. Ya sebenarnya kalau review ini kan opini saja ya, opini saya pribadi gitu Pak ya. Jadi mungkin saya nggak bisa mencarikan ini dasarnya apa, justifikasinya apa gitu ya. Nah, kemarin saya melihat ini apa profil lulusan kalau saya nggak salah ya. Saya lihat di situ profil lulusan dari program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal. Nah, saya lihat di sini ada 3 ya. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi apakah ini benar apa salah. Kalau saya lihat di sini ada Marine Surveyor, kemudian ada lagi satunya itu sebentar. Ada 3 kalau nggak salah Pak ya. Ada Ship Building Engineer dan ada Marine Engineer.
Nah, kalau saya melihat ini lebih luas dari Departemen Teknik Perkapalan di punya saya. Ya. Jadi ini menggabungkan, kalau menurut saya menggabungkan dua jurusan dua departemen. Departemen Teknik Siskal, ya, Sistem Perkapalan, dan Departemen Teknik Perkapalan. Ya. Nah, karena yang Marine Engineer ini kan kalau di punya saya di Fakultas Teknologi Kelautan itu wilayahnya kompetensinya Departemen Sistem Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan. Nah, kalau saya nggak tahu ini semua mahasiswa dibekali untuk bisa menjadi tiga ini atau sudah dibuat pemilihan bidang, jadi dia harus memilih salah satu, nanti akan menjadi marine surveyor, kemudian harus mengambil mata kuliah tertentu. Kalau field shipbuilding engineer harus kuliah tertentu, field marine engineer tertentu lah. Kalau mungkin itu saya kira bagus ya, karena vokasi, menurut saya vokasi itu kan lebih apa ya, lulusannya harus lebih punya keahlian tertentu ya dibanding dengan yang S1. Jadi ibaratnya kalau S1 itu kan siap di training, tapi kalau yang vokasi yang D3, D4 itu kan siap kerja. Ya. Nah, tapi kalau lulusannya masih selebar ini kemampuannya, ya saya kira masing-masing kemampuan ini tidak terlalu dalam. Ya. Jadi kalau saya boleh menilai ya, sebaiknya ini dijadikan mungkin tiga bidang ya. Jadi ada nanti menjadi marine engineer sendiri, shipbuilding engineer sendiri, dan marine surveyor sendiri kalau menurut saya ya. Supaya nanti benar-benar bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan ini semua mahasiswa itu siap menjadi tiga ini, artinya mata kuliahnya itu kurang dalam, ya. Dan saya lihat ada beberapa itu memang tidak dalam yang di punya Departemen Teknik Perkapalan. Ya. Misalnya di mata kuliah, tugas gambar memanjang ya. Ini kan kalau di tempat saya ini kan desain konstruksi ya. Kalau di desain konstruksi kapal. Nah, saya lihat di sini mahasiswa memahami cara menghitung dan menentukan ukuran utama kapal. Mahasiswa memahami cara menghitung dan menggambar lines plan. Mahasiswa memahami cara menghitung dan menggambar body plan. Itu kan hampir sama dengan tugas rencana garis, ya, sama dengan lines plan. Mahasiswa memahami cara menghitung dan menggambar chamber. Nah, ukuran-ukuran konstruksi sini tidak dimunculkan. Ya, saya nggak tahu apakah memang ini seperti yang tertulis di sini atau ini tulisannya hanya dibuat yang umum saja, sehingga misalkan mahasiswa memahami cara menghitung dan menggambar lines plan. Nah, padahal lines plan kan sudah dibuat di tugas rencana garis. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi berkesinambungan, artinya dari rencana garis, ya, lines plan. Setelah itu selesai, baru ke misalkan rencana umum. Setelah rencana umum baru ke konstruksi. Nah, sehingga di konstruksi ini tidak perlu menghitung lagi ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal sudah didapat di rencana garis, ya, supaya tidak terulang. Gitu. Nah, kemudian body plan maksudnya, nah ini kan kalau body plan dan lines plan kan sebenarnya sudah masuk ke rencana garis itu. Terus saya lihat hanya menggambar ukuran plat, memahami cara menghitung dan menggambar ukuran plat yang akan dipakai. Nah, apa memang tujuannya tidak untuk menghitung konstruksi atau seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di awal tadi menjadi desainer kapal, seharusnya mahasiswa itu bisa menghitung konstruksinya. Ya.
Jadi menghitung pada awalnya kan menghitung bebannya dulu, bebannya berapa, kemudian dari beban itu masuk ke rumus-rumus empiris yang ada di BKI, nanti diberikan tebal platnya berapa, kemudian modulus profilnya berapa, ya, baik sistem konstruksi yang melintang maupun memanjang. Ya. Nah, saya nggak tahu tugas ini tugas yang utama atau hanya sekedar menggambar saja, ya, menggambar mencontoh, maksudnya mencontoh konstruksi, ya. Mohon Tapi izin, kalau ini desainer, saya kira ini menurut saya kurang dalam. mohon izin Pak Misbah. Ya, silakan. Untuk yang ini, yang desainer ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan, diawali dari rencana garis, kemudian dilanjutkan ke gambar rencana umum. Nah, mungkin yang masih belum berkesinambungan itu masih belum sampai ke konstruksinya. Jadi belum sampai untuk menghitung konstruksi, tebal platnya berapa, untuk profilnya platnya nanti seperti apa, dan modulusnya seperti apa, itu masih belum sampai ke sana. Tapi Belum. yang untuk tadi mengukurnya itu sebenarnya dilakukan di awal, di mata kuliah rencana garis saja. Oke. Nanti untuk tugas rencana umumnya itu dasarnya adalah hasil dari yang tugas rencana garis, seperti itu. Berarti kan ini maksudnya berkesinambungan, Pak, ya. Jadi Oke. setelah nah kalau seperti itu seharusnya di sini tinggal perhitungan saja. Nah, terus mungkin tidak keseluruhan konstruksi, ya. Kalau kapalnya kapal besar, ya berarti mungkin ada sampling saja di bagian tengah, di ruang muat misalkan. Atau kayak kalau di saya ada tiga tempat, ya. Biasanya kan ada gitu bagian A after, ada M middle, dan bagian yang depan for, ya, A, M, dan F. Itu kan punya rumus sendiri-sendiri, ya. Nah, itu sampling satu gading, ya, bisa digunakan untuk perhitungan. Jadi diminta memotong di satu gading tertentu, nanti gading itu kan muncul konstruksinya, nah itu dihitung konstruksi yang ada di situ. Nah, kalau di situ saya kira paling enggak kan bisa diajarkan. Kemudian ini daftar referensinya juga saya lihat, ya memang karena tidak menghitung, dia tidak ada kelas yang digunakan, ya. Jadi kalau saya lihat di sini referensinya Ship Production Second Edition karangan Early Stouts dan C.P. Hammond. Kemudian adalah Journal of Ship Production SNEMI. Nah, kalau ini menghitung, ya seharusnya referensinya ya kelas itu. Ya mungkin BKI lah, BKI volume 2 gitu kan. Itu sudah cukup saya kira untuk ini. Ya. Tapi kalau hanya sekedar menggambar konstruksi, ya mungkin ya bisa. Tapi kalau untuk menghitung ini tidak cukup, ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini hanya kemampuan penunjang saja untuk manufaktur. Jadi yang ditekankan adalah manufakturnya, sehingga mahasiswa tidak perlu menghitung, ya, tapi sudah ada hitungan, tinggal membuatnya, tinggal motong-motong dan lain sebagainya. Itu juga saya nggak tahu. Mohon izin Pak Ya, Moderator, Pak Misbah. Perkenalkan saya Abdurrahman, Pak, ya. dosen teknik manufaktur kapal, Pak. Mungkin kita diskusi, Pak. Saya juga melihat paparannya itu dulu ada masih Pak Doni, kita sebagai dosen pakar memberikan seperti itu, Pak. Mungkin dan diskusi kita terkait dengan prodi TMK, Pak. Jadi ini perlu saya sampaikan flashback dulu, Pak, sebelumnya. Yeah. Gitu dulu kenapa ada program studi teknik, hanya keinginan dari masyarakat Banyuwangi yang dititipkan di Politeknik Negeri Banyuwangi bahwa kita itu harus ada program studi terkait dengan
wilayah di Banyuwangi itu kan juga wilayah laut yang harusnya itu tumbuh industri galangan kapal. Nah, itu kita tangkap di jurusan teknik mesin dulu Pak. Jadi ya mohon maaf dan terkait dengan mata kuliah dan penentuan itu mungkin masih belum memahami yang mungkin disampaikan hari ini. Dan kebetulan dulu memang dosennya juga dosen bukan kapal, tetapi kita melihat pengalaman-pengalaman kita di jurusan teknik mesin itu membuat part-part bidang kapal, Pak. Contoh kita dulu pernah membuat rudder, Pak. Jadi rudder dari galangan, dulu kita ada partner dari F1 Perkasa itu dari Pak Suyadi. Nah, dari sering kita melihat aktivitas di galangan, itu teman-teman di teknik mesin itu bagaimana untuk pengembangan jurusan. Nah, makanya timbul atau berdirinya program studi teknik manufaktur kapal. Ya, tentunya ke depan butuh pengembangan dan juga butuh support terkait dengan dosen-dosen yang mempunyai kompetensi, sehingga kita untuk saat ini mungkin butuh pengembangan terkait dengan kompetensi yang nanti diberikan ke mahasiswa. Dan untuk hari ini ya mungkin mulai kemarin lokakarya bisa kita laksanakan dengan dukungan tim ahli. Intinya nanti kita ingin mendapatkan kira-kira nanti ke depan mahasiswa ini dibekali dengan apa. Tentunya dengan dari tim ahli ini kita dengarkan yang sekiranya nanti, oh ini loh. Tapi dari sejarah itu mungkin karena kita cenderung manufaktur, ya mungkin manufaktur itu yang lebih banyak porsinya. Terus juga kita juga bidangnya vokasi, ya ini tentunya harus banyak sering-sering diskusi dengan bapak-bapak yang ahli di bidang perkapalan, sehingga kita punya keunikan sendiri Pak. Ya, keunikan sendiri itu kalau di Banyuwangi itu mahasiswa mampunya apa? Jangan sampai sama Pak. Ya walaupun kita bidangnya vokasi perkapalan, tapi paling tidak kita punya keahlian dan keunikan sendiri. Nah, itu yang dulu kita ingin sampaikan. Dan dari diskusi-diskusi mungkin timbul hal-hal yang unik bisa kita telurkan di dalam hasil lokakarya. Mungkin seperti itu Pak yang perlu saya sampaikan. Dan ini pun sejarahnya ya juga ada Pulusi, ada Pak Jaka, mungkin tahu sejarahnya program studi teknik manufaktur kapal itu bisa lahir, dan tentunya ke depan juga harus memperkuat kompetensi-kompetensinya dengan perkembangan zaman yang saat ini Pak. Mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan kepada Pak Misbah atau di forum diskusi. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Heru Muzaka, biasa dipanggil Pak Zaka Pak. Kebetulan alhamdulillah juga dipercaya teman-teman di jurusan teknik mesin. Jadi mengacu dari yang disampaikan Pak Rohman tadi. Jadi intinya juga kami di jurusan teknik mesin itu ada 2 program studi Pak. Jadi D3 teknik mesin dan D4 teknik manufaktur kapal. Jadi ya alhamdulillah dari proses itu sebetulnya proses dari lahirnya teknik manufaktur kapal itu dari kami ya. Jadi intinya awal-awal kan kita dapat program namanya PDP itu Pak, Project Development Education, pengembangan ini PDP. Jadi Project Education Development Program ya, yang dari EDP Loan itu. Jadi salah satu ngambil temanya adalah di bidang perkapalan Pak, karena juga mengacu ke kita kan luasan pantai di Banyuwangi ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Roman, kita sudah bekerja sama dengan Pak Yadi, bahkan dengan PT F1 Perkasa. Jadi kita sudah produksi rudder, terus propeller shaft-nya itu kita kerjakan di sini juga. Ada juga pintu-pintu kapal baja juga pernah kita kerjakan. Bahkan juga untuk mendapatkan proyek
dari Kementerian Perhubungan ya saat itu ya untuk apa namanya kapal, kalau nggak salah kapal Roro kalau nggak salah itu juga apa namanya salah satunya kami juga partnernya jadi di situ. Jadi dari situ timbullah keinginan ya. Jadi Pak Yadi sendiri juga sebagai ownernya juga PT FHM Berkapat itu juga sangat support kami. Jadi intinya untuk program studi. Dan setting awalnya itu sebenarnya kan kami ada di tingkat teknik mesin. Jadi harapannya sebenarnya D4-nya itu mengakomodasi dari D3 teknik mesin, Pak. Makanya sebenarnya komponen-komponennya itu sebenarnya banyak yang dari pemesinan. Mungkin jenengan bisa lihat banyak pemesinannya ya. Jadi intinya seperti itu, Pak. Jadi awalnya. Terus juga saat itu memang juga pas saat itu jadi saya juga dipercaya pas menjadi wakil direktur 1 ya bidang akademik. Jadi dari ide itu akhirnya kami ya saya dengan direktur diskusi akhirnya juga membentuk tim itu, Pak. Salah satunya Bu Lucy itu dulu beliaunya di program koordinator program studi ya, Kaprodi saat itu ya, di D3 Teknik Mesin. Akhirnya teman-teman dari seperti Bu Lucy Pangurah ya, saat itu membentuk program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal seperti itu, Pak. Jadi memang basicnya di manufakturnya, Pak. Manufaktur komponennya sebetulnya awal-awalnya itu ya. Jadi dengan adanya sebenarnya teman-teman dari perkapalan itu akhirnya kan juga ada perubahan yang mengarah ke perkapalnya sendiri. Jadi intinya kami pun juga berpikir ya, sebetulnya kan kita punya ibaratnya harus punya pasar sendiri, Pak ya. Jadi jangan sampai mengikut semuanya. Jadi kalau ibaratnya kita strategi itu pakai Blue Ocean strategi harusnya. Jadi tidak bersaing dengan yang lain, tapi akan sinergis dengan yang lainnya seperti itu. Jadi itu, Pak, mungkin yang gambaran-gambaran dari awalnya, Pak ya. Juga melihat juga saya lihat dari kurikulum di jenengan share tadi juga banyak yang kami ajarkan di mesin juga kalau nggak salah itu. Jadi seperti itu. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin mohon masukannya jadi terkait hal tersebut ya. Jadi intinya kedepannya kan kita sinergi dengan lembaga pendidikan yang ada ya. Jadi bukannya istilahnya saingan, tapi intinya sinergi gimana yang belum ada ini kita support seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, memang sebenarnya awalnya kalau saya diminta review terus ini tolak ukurnya apa kan gitu saya. Apakah ini mau dibandingkan dengan di kompetensi konstruksi perkapalan atau seperti apa. Nah, terus kemudian saya lihat jurusannya namanya bidang studinya kan manufaktur. Apakah ini bagian perkapalan tapi ngambil manufakturnya atau manufaktur kemudian dikhususkan ke perkapalan. Nah, kalau melihat sejarahnya tadi sebenarnya kan dari manufaktur kemudian menjuruskan ke manufaktur kapal. Nah, berarti di situ kan sebenarnya desainnya bukan dari manufaktur kapal, desainnya dari orang lain. Kemudian kita membuat komponen-komponen baik struktur maupun komponen equipment yang lain yang dimintakan untuk dikerjakan. Nah, kalau misalkan kemampuannya diminta untuk itu, ya saya kira sudah cukup ya. Artinya konstruksi ini tugas konstruksi ya hanya sekedar mengenal saja, mungkin mengenal bagian-bagian konstruksi kapal. Oh, ini ada gading, ada pembujur, ada transpers, ada balok ya dan sebagainya. Kemudian yang disebut dengan ukuran misalkan, kita tahu oh ini ukuran profil seperti ini ya. Mungkin itu sudah cukup dengan gambar tanpa dibekali kemampuan untuk menghitung. Kalau memang diarahkan ke sana kompetensi manufaktur. Nah, tapi kalau ini dikembangkan untuk menjadi desainer kapal, ya saya kira ini nggak cukup. Nah, makanya kalau ini hanya kemampuan penunjang untuk manufaktur, saya kira sudah cukup. Jadi yang penting
mahasiswa tahu nama-nama konstruksi, ya, dan bentuk-bentuk konstruksi, letak-letak konstruksi itu sudah cukup dan bisa membaca ukuran, ya, ukuran-ukuran konstruksi. Oh, ini ukuran seperti ini kayak gini bentuknya. Saya kira sudah cukup, ya. Nah, terus ini juga banyak di mata kuliah yang lain, sepertinya oh ini kok nggak cocok dengan kompetensi yang misalkan di punya kita. Nah, itu kan saya kan awalnya tuh apakah ini maunya dibandingkan atau hanya untuk melihat. Kalau saya untuk manufaktur, ya saya kira sudah cukup baik, ya. Nah, cuma ada beberapa yang kemarin saya lihat itu mata kuliahnya masih overlap. Misalkan di inspeksi las dan pengujian. Ya. Inspeksi las dan pengujian itu hampir sama materinya. Saya nggak tahu itu mungkin salah ketik atau memang seperti itu. Ya. Coba saya lihat. Atau mungkin bisa dibuka di situ. Iya Pak, diskusi Pak mungkin. Iya Pak, mungkin saya bisa menambahkan Pak. Ya. Halo? Ya, silakan. Pak. Ya, terkait dengan ya tadi sudah sampaikan oleh Pak Jaka dan saya tadi terkait dengan sebenarnya kita lebih cenderung manufacturing-nya Pak. Jadi ya. Mungkin bagian-bagian manufacturing kapal itu ya tidak jauh dari aktivitas fabrikasi, pemesinan dan sekaligus sambung atau welding dan yang lain-lain Pak. Jadi kenapa di sini ada teknik pengelasan, teknik pengujian, sama inspeksi las Pak. Jadi kalau ngomong inspeksi, kalau kita ngomong NDT itu bukannya sangat luas sekali Pak. Mau DT sama NDT itu tidak selesai dalam satu mata kuliah. Kita kan sudah fokus di manufacturing kapal, itu kan juga banyak aktivitas pengujian atau inspeksi yang harus dilakukan. Sehingga mungkin di penataan mata kuliah yang perlu kita susun atau kita sesuaikan, karena di sisi lain untuk mata kuliah ini kan juga untuk mendukung inspeksi ya, ujung-ujungnya inspeksi, namun kita bedakan mana yang destructive test sama yang inspeksi non destructive, dan itu pun di inspeksi las ya kita ajarkan terkait dengan standar dan code yang mungkin yang harus ditaati terkait dengan aktivitas yang nanti dilakukan di kapal. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Pak. Jadi memang sama ya, bahasanya sama, cuma mungkin satunya lagi ngacu ke code, satunya apa mungkin biasa itu tanpa dasar teorinya ya mungkin. Saya nggak tahu. Kalau saya lihat ya seperti itu Pak, dasarnya mungkin sama seperti itu, baru nanti lebih spesifik ke inspeksinya lah ya berdasarkan code yang ada, mungkin itu. Saya kira itu. Kemudian ya untuk mata kuliah bidang konstruksi, saya kira itu Pak sebenarnya yang kemarin saya lihat itu juga nanti mana ada getaran ya. Kalau saya lihat itu menurut saya tuh teoritis ya. Kalau di saya kan itu jadi kuliah pilihan saja. Jadi, nah tapi kalau di sini saya lihat materinya lebih tinggi dari punya saya gitu. Apakah memang sengaja dibuat seperti itu atau? Iya Pak, ini perlu saya sampaikan, ini bulan mata kuliah saya Pak. Sebenarnya getaran kapal ini ya apa ya terkait dengan maintenance dan perawatan Pak, karena kita tahu performa dari kalau hubungan dengan mesin, ya kita tahu propernya bagaimana. Ya, jadi dengan sistem mesinnya. Oke ya. Kalau dari mesinnya saya setuju seperti itu. Ya Pak. Oke. Jadi ini
ada prakteknya Pak. Kita ada praktek terkait dengan mengukur seberapa besar sih getaran kapal kalau terkait dengan alignment atau misalignment-nya kalau nggak sesuai, itu kan pasti kan terjadi getaran. Dan performa dari mesin pun kita lihat dari tanda-tanda getaran. Mungkin itu yang nanti kita bisa sampaikan di mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau mau repair, mau inspeksi, tahu kalau terkait dengan ada masalah terhadap propeller itu tanda-tandanya sudah diketahui. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya kan lebih ke sistem perkapalannya gitu Pak ya. Jadi permesinannya itu kan. Jadi bagaimana menginstal mesinnya itu kan. Jadi bukan ke strukturnya ya, bukan mata kuliah strukturnya sebenarnya. Oh enggak Pak. Kita ke cenderung permesinannya apa nah struktur ada. Ya, makanya saya milah-milah ini yang mana yang masuk ini. Yes. Saya kira itu saja Pak yang kemarin saya lihat ya masih ada ya menurut pandangan pribadi saya konstruksinya masih kurang benar menurut saya. Tapi kalau setelah mendapatkan penjelasan seperti ini, oh ini ternyata difokuskan ke sana, ya mungkin saya kira sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma mungkin yang tadi inspeksi las itu kan saya lihat tidak muncul adanya kode yang digunakan di sini ya. Misalkan daftar referensinya itu kan hanya teori dan praktek logam, teknologi apa ini? Karma logam, mekanika bahan ya. Nanti kan nggak ada misalkan ASME, ASTM atau AWS atau misalkan BKI pengelasan kan nggak dipakai di sini. Ya mungkin kita ini Pak lebih ke vokasi cenderung praktis Pak. Kalau saya kebetulan dulu di welding engineer sama welding inspector itu kalau ngomong code itu sangat dikupas sekali. Tapi kalau untuk porsi mahasiswa, ini saya ambil paket-paket aja saja Pak. Jadi nggak sampai sejauh itu. Yang penting mahasiswa itu paham apa yang harus dikerjakan dan apa yang menjadi standarnya. Mungkin itu yang bagi saya terkait dengan vokasi itu Pak yang saya sampaikan Pak. Kemudian untuk misalnya membuat WPS itu nggak diajarkan Pak ya? Enggak Pak, terlalu tinggi Pak kalau WPS itu Pak. Justru kalau menjalankan WPS, oke Pak, saya setuju Pak. Tapi kalau membuat WPS, kayaknya belum Pak. Ya walaupun saya bisa ngajarkan, tapi ya untuk apa mahasiswa harus buat WPS? Toh yang WPS kan punya kewenangan sendiri gitu. Tapi kalau mengetahui alur bagaimana WPS itu dibuat dan harus dijalankan, ya mungkin mahasiswa itu bisa sampaikan Pak seperti itu. Oke. Saya kira cukup gitu ya. Mungkin untuk mata kuliah konstruksi, saya kira cukup. Atau mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan untuk diskusi yang lain. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari peserta yang lain. Mungkin Pak Jaka ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Bu Lucy? Mungkin saya dulu Pak. Oh iya, Pak Roman, monggo. Mohon maaf Pak, Miftah ini mumpung ya bukan mumpung sih, kita diskusi dan kita juga butuh bimbingan dari Pak Miftah. Dan mohon maaf Pak Roman, suaranya kok pelan. Oh sorry belum tak dekatkan. Oke, mohon maaf. Ini Pak mungkin ya mohon pencerahannya. Kebetulan kita belum ada lulusan Pak. Jadi ini mungkin kita bisa diskusi atau sharing terkait dengan pembimbingan, dan juga pembimbingan terkait dengan tugas akhir Pak, dan juga nanti link pekerjaan.
ya paling tidak kita bisa bukan meniru sih, tapi bisa membayangkan oh nanti mahasiswa harus di sini harus begini. Dan di sisi lain juga kalau bimbingan tugas akhir dan juga sidang tugas akhir atau juga penentuan tugas akhir, ini kan mungkin di kultur di bidang kapal mungkin bisa disampaikan Pak. Ya mungkin kita bisa mengambil kalau disesuaikan dengan pembimbingan di teknik manufaktur kapal Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Untuk tugas akhir di Departemen Teknik Perkapalan itu adalah tugas individu. Jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan satu proyeknya, satu judulnya, bukan kerjasama. Tapi kalau di Poltek Perkapalan yang D3 itu bisa berkelompok ya, mungkin berdua atau bertiga ya. Saya nggak tahu. Nah, terus nanti kalau di Poltek Poliwangi mungkin saja bisa, barangkali bisa seperti itu, berdua atau bertiga, tergantung SOP-nya ya. Tapi kalau di saya pribadi, kemudian untuk topik-topik yang bisa diangkat sebagai tugas akhir di departemen saya itu ada tentang pengelasan. Jadi mahasiswa menilai kualitas pengelasan dengan memberikan beberapa alternatif parameter pengelasan. Misalkan merubah arus, merubah voltase, ya, merubah kecepatan pengelasan dan lain sebagainya, pengaruhnya terhadap kualitas pengelasan atau terhadap ya bisa juga mikrostrukturnya ya. Dan sebenarnya mikrostruktur juga termasuk dalam kualitas. Jadi bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya pengaruh kecepatan pengelasan terhadap ketangguhan las, terhadap kuat tarik dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Atau bisa juga analisis struktur dengan software kalau di saya pakai ANSYS atau pakai Abaqus. Jadi dia desain struktur, katakanlah mengikuti CSR 3 kompartemen, kemudian ada beban gelombang, terus dicek kekuatannya, ya. Dicek kekuatannya, apakah ada yang melebihi yield strength-nya atau melebihi tegangan izinnya, bisa seperti itu. Terus ada juga yang mengambil topik kelelahan, kepecahan. Jadi memprediksi umur lelah struktur. Ya. Jadi akibat beban gelombang itu kan struktur mendapat tegangan yang fluktuatif. Ya. Katakanlah di geladak itu ada tekan tarik, tekan tarik, tekan tarik. Nah itu akan menyebabkan retak awal, misalkan retak awal akibat proses produksi, misalkan ada cacat yang tidak terdeteksi, itu nanti akan bisa menyebabkan perambatan retak di situ, sehingga kapal menjadi retaknya tembus ke ketebalan plat. Nah itu kan sudah dianggap gagal. Nah berarti kira-kira berapa tahun dia mengalami seperti itu. Terus ada juga yang menggunakan ini eksperimen. Jadi uji tarik untuk material, bukan material spesimen, jadi spesimen bisa dibuat sendiri, tapi menggunakan ini strain gauge. Nah, strain gauge dipasang di situ, dilihat, oh berapa, oh ternyata bentuk seperti ini, kalau misalnya ada lubangnya, ternyata ada konsentrasi tegangan di sini. Nah, bisa digunakan seperti itu. Jadi ditarik pakai mesin uji tarik dengan beban tertentu, terus nanti dibaca pembacaan strain gauge-nya itu, oh ternyata lubang yang seperti ini itu konsentrasi tegangannya lebih besar dari seperti ini. Nah itu nanti kan bisa disimulasikan bahwa ini adalah misalkan manhole, ini misalnya lubang peringan, misalnya ada skalop dan lain sebagainya. Terus ada juga yang
getaran juga ya, jadi getaran. Jadi kemarin itu ada mahasiswa S3 yang mengambil topik material lanjut ya. Jadi dia membuat material dari sandwich ya. Dari ada plat, kemudian diisi material tertentu, misalkan polimer dan lain sebagainya, kemudian tutup lagi dengan metal ya. Jadi plat, kemudian ada polimer, ada plat lagi. Ya. Nah itu ketika terjadi debonding, artinya polimernya tidak melekat lagi ke plat, itu bisa dilihat getarannya. Getarannya kan berbeda jika tidak ada cacat. Nah, bisa seperti itu. Jadi contoh-contoh dipakai getaran bisa, terus itu tadi. Kemudian ada juga yang memakai ini apa? NDT. Jadi misalkan ada beberapa macam lokasi retak itu yang mungkin sensitivitasnya berbeda-beda untuk macam-macam NDT ya. Katakanlah pakai eddy current test itu kalau retaknya di posisi kedalaman ini itu mungkin, nah itu ada yang ambil seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya. Soalnya ini kita semester depan sudah membimbing mahasiswa tugas akhir dan bulan ada yang sudah proposal, jadi ada yang masih belum yang mencari topik-topik itu, kami masih belum ada jadwal untuk jadwal sidang proposal. Namun yang disampaikan Pak Misbah mungkin sedikit memberikan pencerahan, dan ini gambaran saya juga Ahmed lah dalam tapi di sisi lain juga mahasiswa juga apa ya keilmiahnya juga nyambung dan juga kepraktisan terkait dengan vokasi terpenuhi. Mungkin itu harapan saya sebenarnya itu aja Pak. Yang jelas mahasiswa bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan dan mahasiswa bisa membuat suatu karya ilmiah sehingga dia bisa dinyatakan lulus, dan itu pun nanti kompetensinya juga harus dapat. Nah, kalau di vokasi ada kompetensi. Ya, kalau ngomong kompetensi kita mesti ada skema. Nah, ini yang mungkin saya mohon arahan dari Pak Misbah, skema yang terkait dengan apa. Soalnya kita di vokasi dituntut seperti itu, Pak. Jadi kompetennya itu yang harus diberikan ke mahasiswa yang nantinya kalau sudah lulus dari kompetensi itu yang bisa membawa bagaimana dia bekerja. Bukan lulusnya ini yang kadang dipikirkan, tapi kompetennya yang harus diberikan kepada mahasiswa. Itu Pak, yang paling utama. Ya, memang dunia kita ini agak unik ya. Jadi kalau kita melihat ke mahasiswa, inginnya kan mahasiswa itu bisa apa saja, bisa masuk ke sektor apa saja, dan bisa diterima di sana. Nah, tapi kalau kita melihat dari industrinya, itu kan pengennya yang siap pakai. Jadi kalau bisa itu sedikit tapi dalam. Nah, tapi kalau kita bekali itu, mahasiswa nggak bisa apa-apa, dia harus ke bidang ini, nggak bisa ke bidang lain. Nah, itu memang ya seperti buah si malakama. Artinya, katakan ini manufaktur. Kalau manufaktur khusus di kapal saja, mungkin ya nanti mahasiswa hanya di kapal saja. Tapi kalau kita bekali dengan yang lain, bisa ke pipa gas misalkan, atau ke proyek-proyek yang lain, misalkan ke turbin dan lain sebagainya. Nah mungkin itu nanti bisa membuka peluang. Cuma nanti kalau masuk kalau kita beri bekal yang lebih banyak, nanti nggak siap pakai lagi. Karena nggak siap pakai, ya dibilang ini vokasi kok nggak siap pakai. Dan ya memang sebenarnya harus lihat pangsa pasarnya dulu Pak. Kalau misalkan ini yang di galangan itu kira-kira 5-10 tahun ke depan banyak yang membutuhkan ini, ya bidang itu yang kita pakai. Tapi kalau kita
nggak yakin ya, terus kita menjuruskan mahasiswa ke salah satu bidang tertentu, ya nanti ya kasihan dia nggak bisa ke tempat yang lain. Ya kalau menurut saya yang welding inspector itu sangat penting, Pak. Sebenarnya yang katakanlah sebenarnya kan ada kursusnya, ada trainingnya itu, dan itu kan itu laku kalau dijual. Nah, seandainya mungkin bisa digabung, artinya mahasiswa yang lulusan manufaktur itu nanti bisa diberi sertifikat itu, tapi ada tambahan ikut trainingnya. Nah, sehingga selain dia misalkan ke kapal, ya kalau punya welding inspector bisa ke tempat yang lain, ke perpipaan, ke gas dan lain sebagainya. Dan banyak lulusan kita, Pak, ya S1, dia ikut welding inspector dan dia kerja di sana, bukan di kapal lagi. Tapi ilmunya kan sudah ada, ilmu inspeksi lasnya ada, kemudian tinggal mengembangkan di situ, dapat sertifikat, dan dia lari kemana aja. Apalagi nanti ada sertifikat NDT dan lain sebagainya, sudah laku kemana-mana, Pak, itu, Pak. Ya. Nah, dan saya kira sekarang ini antara ijazah dan sertifikat seperti itu lebih laku sertifikat. Jadi kalau lulusan arsitektur misalkan, ada lulusan arsitektur ikut WI, welding inspector, itu bisa tanpa dilihat itu. Ya itu Pak, pengalaman, ya bukan pengalaman atau tantangan kita terkait dengan menyusun kurikulum. Di sisi lain kita mengantarkan mahasiswa sampai mendapat pendidikan lebih lanjut atau lebih tinggi setelah lulus. Di sisi lain kita juga mahasiswa dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Jadi ini mungkin tantangan lah ke depan sebagai dosen pengajar untuk memberikan mahasiswa itu apa yang nanti dia mau kerjakan. Itu Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak atas diskusinya. Atau mungkin mengambil kekhususan ini Pak, untuk yang kapal-kapal kecil itu, mungkin kapal ikan, kapal apa. Jadi masih sekali dari desain nol sampai membuat sampai peluncurannya gitu mungkin. Jadi kalau kapal kecil tidak terlalu banyak hitungan Pak. Sebenarnya kita itu dulu praktisnya Pak. Ya, benar saya ketua program studi teknik manufaktur kapal Pak. Ya mengawal mahasiswa nanti lulus lah dan juga mengawal kurikulum yang kita sesuaikan dengan kompetensi yang ada. Praktis kita itu dulu bagaimana mahasiswa mengerti desain membangun kapal atau mengerti alur pembangunan kapal. Setelah itu kapal diluncurkan, mungkin cukup itu Pak. Jadi mungkin sederhananya seperti itu, tapi dalam-dalamnya itu ya apa yang harus diketahui mahasiswa. Ya mungkin sedikit desain, walaupun tidak menjadi desainer, tapi mengerti gambar desain kapal, gitu Pak. Setelah itu mengerti bagaimana melakukan aktivitas pembangunan kapal, mengerti bagaimana menginspeksi atau QA-nya kapal. Setelah itu sudah selesai, tahu kompartemen terkait dengan fasilitas di kapal, atau bisa mendesain terkait dengan aktivitas manufacturing. Setelah itu kapal jadi, ya sudah luncur atau launching ke laut. Nah itu praktisnya dulu kita berpikir seperti itu Pak, tapi dalamnya ya kok banyak sekali kalau yang harus dipelajari. Sedangkan kapal itu kan kita bisa pikirkan dan bangunan yang mengambang di tengah laut. Nah, jadi berarti komponen-komponen apa saja yang ada di kapal yang dibutuhkan untuk aktivitas kapal itu yang harus kita pahami Pak. Mungkin bayangan kita dulu seperti itu Pak. Jadi mungkin ini diskusi nanti ada Pak Jaka atau Bu Lucy atau Pak Rahmat. Ya, mungkin basicnya masih basic mesin, tapi kita mengarahnya ke arah kapal Pak, atau manufacturing kapal ya. Nanti kan ada juga ada Pak Yedid dan ada Pak Heri yang mungkin sisi-sisi kapalnya yang saling melengkapi seperti itu Pak. Ya berarti sebenarnya ini yang lebih banyak adalah produksi kapal ya. Jadi bidang produksi kapal sebenarnya yang kalau di punya saya. Jadi sepertinya
itu yang ditekankan ya, sehingga untuk yang lain ya, konstruksi ini ya mungkin hanya sekedar tahu saja, sekedar bisa membaca, mengetahui, dan tapi intinya nanti di produksinya itu kayaknya ya. Kalau di produksinya ada tugas misalkan membuat production drawing gitu. Mohon izin Pak, untuk tugas yang membuat production drawing itu masih belum. Ya, kita baru sampai ke gambar desain saja. Tapi rencananya ke depannya dari gambar desain itu yang sudah diajarkan nanti akan kita arahkan ke production drawing. Dari production drawing itu nanti kan sudah dapat drawing yang bisa dibuat untuk jadi kapal. Itu nanti dari drawing itu kita akan arahkan ke pembuatannya. Dan yang kapal yang akan dibuat itu kita rencananya adalah yang seperti Bapak bilang tadi, yang small craft. Jadi ya kapal-kapal kecil dan kapal cepat gitu. Ya, saya kira sudah bagus kalau seperti itu ya. Artinya dari segi produksinya saya kira sudah cukup ya. Kalau konstruksinya akan memang agak berbeda dengan bidang konstruksi yang ada di perkapalan ITS ya. Jadi karena berbeda ya, berarti saya nggak bisa membandingkan artinya yang ada di ITS dan yang ada di Poliwangi ya. Dan saya kira sudah cukup kalau misalkan tujuannya untuk mendukung ke produksinya tadi. Oke. Mungkin untuk menanggapi Pak untuk yang tugas akhir tadi, kan untuk bidang konstruksi kalau di ITS itu kan ada pengelasan, membahas tentang parameter pengelasan. Nah, sedangkan kan kita ini di vokasi Pak, kita difokuskan untuk di kemampuannya sebenarnya, di skill pengelasan gitu Pak. Jadi kalau kita, misalkan kita untuk mengerjakan tugas akhir, kalau pengelasan mungkin akhirnya nanti mirip-mirip dengan ITS. Kira-kira menurut Pak Misbah untuk membedakan antara vokasi dan universitas atau kampus kayak ITS begitu Pak. Kira-kira di vokasi itu perlu ditambahkan apanya ya? Kalau misalkan di Poliwangi itu masih dibekali kemampuan sebagai welder untuk ngelas sendiri. Nah itu kan malah bagus kan, nanti TA-nya adalah semacam welder test. Kalau menurut saya, artinya dia membuat satu sambungan tertentu ya dengan memperkirakan WBS-nya. Jadi dengan sambungan ini saya pakai katakanlah kawat las seperti ini, yang diameternya ini. Apakah hasilnya itu ya, tapi kalau weldernya itu belum qualified, mungkin ya nggak bisa melihat ya. Jadi mungkin ada WBS yang sudah jadi, dia dites aja. Kalau dia lulus welder testnya, kualitas sambungannya bagus, berarti kan itu sudah lulus itu aja kalau menurut saya. Tinggal buat laporannya aja, terus parameter apa yang dilakukan. Jadi ada PGR-nya aja. PG dan PGR. Dari WBS mencari WBS tertentu, bentuk pengelasan misalkan apa vertikal, apa overhead atau apa kan, atau pipa dan posisi apa 1G 2G. Kalau kemampuan prakteknya, kalau kemampuan prakteknya yang ditekankan. Ya, karena kita kan di vokasi ini dituntut untuk skill-nya harus yang diutamakan. Ya mungkin untuk ya tentang TA di bidang konstruksi seperti itu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Yang membedakan di ITS dengan di Poliwangi itu kan untuk TA-nya
kemarin itu saya sempat dapat masukan dari Pak Wasis dan Pak Triwilas. Nah, kalau menurut Pak Wasis dan Pak Triwilas itu untuk vokasi TA-nya itu mestinya lebih mengarah ke laporan proyek begitu. Jadi TA-nya ini tidak membuat penelitian, tapi lebih ke membuat produk. Nah, sedangkan kalau untuk yang seperti ITS, nah itu baru yang melaksanakan TA yang bentuknya seperti penelitian. Ya. Nah, kira-kira kalau di bidang konstruksi, Pak, kalau kita membuat yang ini, produk, kira-kira produknya apa sih, Pak? Ya, bidang Kalau produksi. bidang konstruksi ini, Konstruksi. kalau produk ya nanti ke produksi, Pak. Jadi kalau bidang ini membuat project, ya kalau di tempat saya sih bisa dengan desain struktur sudah jadi. Tapi kalau membuat produk katakanlah pengelasan, ya kan tadi pengelasan pipa dan lain sebagainya, terus kalau seperti itu kan nanti larinya tetap ke produksi. Artinya katakanlah kita mau mencari efisiensi dari pengelasan misalkan. Dari ada satu blok tertentu, terus kita menggunakan pengelasan misalkan FCAW atau SMAW, kita bandingkan efisiensinya, lah itu nanti ke produksi lagi. Yang kalau ke konstruksi kayaknya nggak bisa dibuat TA untuk ini, karena ini kan kompetensi penunjang saja. Jadi pasti larinya nanti ke produksinya. Jadi kompetensi utamanya di situ, dari ke situ semua. Jadi, menurut saya ini yang konstruksi ini tidak bisa dibuat buat produknya nggak ada, kecuali analisis struktur tadi. Ya. Ya, mungkin begitu ya. Terima kasih Pak Misbah. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya. Pak Jaka mungkin? Oke, mungkin sharing lagi Pak ya. Jadi terkait dengan, saya sebenarnya dulu punya wacana gini Pak. Misalnya kita untuk mahasiswa kita untuk tugas akhir ya, membuat produk misalnya booth kecil lah, misalnya ukuran entah itu 3 meter, entah itu 5 meter. Nanti dikerjakan misalnya 5 orang. Booth-nya selesai, tapi nanti ada yang misalnya ada desain propellernya, nanti ada desain misalnya hidrodinamisnya. Jadi ada bentuk produk hasil jadi bisa digunakan, tapi pembahasannya perbagian seperti itu Pak. Misalnya untuk kekuatan, misalnya untuk konstruksinya dan sebagainya, misalnya simulasi dan sebagainya, kan seperti itu. Pikirannya itu kalau menurut saya sih lebih mengena untuk di manufaktur, di samping juga mereka bisa membuat, bisa juga menganalisa seperti itu. Karena di 4 kan juga ditambahkan analisa. Sedangkan juga di samping vokasi ya, membuat juga menganalisa. Seperti mungkin ya kalau kami yang di 3 teknik mesin kan membuat alat, menghitung seperti itu Pak, merencanakan. Tapi mungkin kalau di 4-nya adalah menganalisa seperti itu. Mohon mungkin ya ada masukan atau tanggapannya Pak. Ya, saya kira bagus kalau bisa seperti itu ya. Tapi kan kalau untuk menganalisa strukturnya kan harus ada bekal dulu kan, bekal mata kuliah paling enggak yang bisa digunakan untuk analisa struktur tadi. Ya. Misalkan ya mungkin katakanlah Mektek sudah cukup, cuma ada ini pengenalan ke software analisa strukturnya, jadi pemodelannya itu kan bisa di situ nanti. Dimodelkan strukturnya di dalam software tadi, kemudian diberi beban tertentu, misalkan beban gelombang, beban impact, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan bisa dianalisis. Oh, ini struktur yang dibuat
ini sudah cukup atau ini kurang besar dan lain sebagainya. Berarti harus ada apa pengetahuan tadi, paling nggak ya metode elemen hingga kalau ada pemodelan menggunakan software itu. Saya kira gitu, Pak. Ya, memang juga ini Pak ya, apa namanya, semakin misalnya perlu lebih pendalaman di materinya lagi ya, tapi juga di satu sisi kan juga ada keterbatasan di SKS-nya, mungkin nanti ada yang ada yang ditambah, ada yang dikurangkan seperti itu ya. Kalau mahasiswa mau belajar sendiri di luar SKS itu, belajar pemodelan ANSYS atau Abaqus mungkin ya bagus itu, Pak. Iya. Biasanya belajar itu 1 semester sendiri. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Monggo Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Asbab, Pak Jika. Mungkin peserta yang lain, Pak Galang mungkin ingin bertanya atau menanggapi. Monggo silakan Pak Galang. Terima kasih Pak Eko. Mohon maaf, ini tadi sebenarnya sudah ingin join ya di di ruangan, cuman nggak tahu nih. Mohon maaf Pak Galang, suaranya masih kecil Pak. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak? Ya, bisa. Ya, mohon maaf Pak, tadi sebenarnya saya ingin join untuk yang di ruang ini, cuma karena ada beberapa kendala tadi mungkin baru bisa dimasukkan. Jadi saya mungkin sedikit mengikuti dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Pak. Jadi nama saya Galang, juga sama dengan teman-teman di jurusan. Jadi kita di prodi mesin yang ditugaskan untuk mengajar juga di teknik manufaktur kapal. Memang beberapa kalau saya lihat ya di mata kuliah yang ada, jadi sebenarnya memang kita juga kesulitan juga mengikuti istilahnya alur yang ada. Jadi kalau misalkan di situ ada misalkan muncul mata kuliah menggambar atau kalau di situ namanya CAT 2 misalkan di mata kuliah di, kalau tidak salah muncul di semester berapa ya, di semester 3 atau berapa gitu. Nah, kita juga belum tahu nanti untuk output ya, luaran yang memang benar-benar mendukung di sektor manufakturnya ya, atau memang benar langsung ke kapal. Jadi kalau kapal mungkin CAT 2 itu bicara desain, mungkin seperti itu Pak ya, untuk desain membuat kapal. Nah, tapi di situ sampai saat ini kita untuk yang contoh misalkan untuk di mata kuliah yang muncul di CAT 2 itu hanya kita gunakan untuk mendesain, tapi bukan di kapal, tapi hanya komponen-komponen yang mendukung sektor perkapalan. Jadi misalkan kayak bagian komponen kapal ya. Tapi ya sepertinya dominan di manufaktur di mesinnya gitu selama ini. Nah, kita juga belum tahu ya, mungkin minta arahan dari Bapak mungkin kalau yang khusus untuk yang mendesain di CAT 2 itu apakah kita langsung ke kapalnya atau ke sektor manufaktur yang mendukung di perkapalannya. Mungkin seperti itu Pak yang ya, saya tanya. Terima kasih ya. Kalau CAT itu kan menggunakan software gitu Pak ya, pakai AutoCAD. Kalau selama ini menggunakan SolidWorks Pak. Oh, SolidWorks. Oke. Ya. Oke, kalau di kita memang diajarkan di menggambar teknik kalau yang itu. Menggambar teknik 2 SKS teori, 1 SKS AutoCAD. Nah, kemudian AutoCAD ini digunakan untuk tugas desain kapal, tugas desain konstruksi, dan seterusnya nanti di tugas produksi kapalnya itu menggunakan 3 dimensi. Nah, jadi langsung digunakan untuk desainnya.
Jadi yang di desain kapal itu selain gambar juga dia harus menghitung. Jadi ada perhitungan-perhitungan menggunakan software juga ya, biasanya pakai Maxsurf ya. Nah, itu dia menggambar rencana umum, kemudian kalau lens plan-nya menggunakan Maxsurf. Jadi hasil Maxsurf itu yang langsung digunakan. Yang AutoCAD-nya digunakan untuk menggambar desain RU, rencana umum atau general arrangement-nya. Nah, terus memang secara khusus mata kuliah kayak CAD gitu memang nggak ada, jadi hanya dimasukkan ke menggambar teknik saja. Nah, kalau di sana misalkan ada proyek untuk menggambar ya, menggambar tertentu ya, saya kira menggambar komponen itu sudah cukup. Artinya kan hanya dia diminta menggambar itu mendesain, menghitung, menentukan ukuran sendiri atau mencontoh. Hanya sebagai drafter saja atau kalian desainernya? Sepertinya kalau dilihat ini desainer juga Pak ya. Jadi kalau mengacu ke ininya. Kalau untuk yang drafter itu di CAD 1-nya sudah ada. Kalau di CAD 1 itu biasanya juga sudah diberikan ya kalau untuk yang menggunakan AutoCAD itu ya. Jadi ada kelanjutan di tingkat di mata kuliah lanjutnya itu CAD 2 gitu. Mata kuliah sendiri juga ada kalau nggak salah apa ya, PRG, tugas rencana umum itu juga sudah ada. Dan di sini ada lagi mata kuliah CAD 2 gitu loh. Maksud saya kalau memang nanti di kapalnya itu sudah di backup oleh mata kuliah yang misalkan kayak tugas rencana umum, rencana garis dan sebagainya itu. Tapi untuk yang di sektor manufakturnya itu kita di CAD 2-nya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Apakah seperti itu bisa di saya kira ya bisa saja Pak. Artinya kalau hanya sekedar drafter saja, saya kira itu bisa dititipkan dengan yang lain. Tapi kalau untuk desainer, misalkan menghitung, katakanlah buat pintu kedap gitu. Nah, iya itu maksudnya seperti itu. Nah, bagian-bagiannya dengan ada partnya yang untuk membuka dan lain sebagainya, untuk engselnya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa. Artinya ditambahkan di situ, jadi bukan sekedar drafter saja, tapi sekalian desainer. Engselnya itu nanti ukurannya berapa, terus seperti apa, pengelasannya, terus handlingnya juga ya, atau jendela misalkan. Nah itu mungkin bisa. Iya, mungkin selama ini seperti itu Pak. Nah, jadi arahkan ke pokoknya berhubungan dengan kapal. Tapi kalau sekedar menggambar saja sudah ada ukurannya tanpa hitung, ya itu saya kira artinya mubazir. Artinya kan kemampuan gambar kan sudah ada di CAD 1. Iya. Kalian dengan hitung-hitungan ada rumus empiris yang ada mungkin di code atau di apa. Jadi saya kira bagus itu. Mohon maaf ya Bapak-bapak, ini waktunya kita sudah hampir habis. Oh gitu ya. Oke, mohon maaf karena memang terbatas waktunya. Iya, yang penting poinnya sudah didapat Pak Rahmat. Oke. Jadi nanti mohon untuk Pak Misbah menyampaikan hasil dari diskusi kita di room pertama. Nah, sekarang akan saya bacakan untuk hasilnya. Yang pertama, ya, lulusan vokasi itu harus memiliki keahlian tertentu yang siap kerja sesuai dengan masukan dari Pak Misbah. Kemudian yang kedua adalah profil lulusan. Profil lulusan kita mungkin harus lebih difokuskan dan agar kemampuannya itu lebih banyak dan tidak dangkal kemampuannya seperti itu. Kemudian ada beberapa mata kuliah desain seperti rencana garis, rencana umum, dan konstruksi yang semestinya lebih bisa untuk dikonekkan atau dihubungkan. Jadi yang di kita saat ini baru rencana garis dan rencana umum yang sudah terkoneksi sebelum sampai ke bidang konstruksinya. Kemudian ada juga beberapa mata kuliah yang masih overlap atau memiliki
penjelasan yang sama atau isinya mirip-mirip. Ya, contohnya seperti inspeksi las dan pengujian. Kemudian ada juga getaran kapal yang ternyata isinya di teknik manufaktur kapal itu lebih banyak ya, lebih tinggi porsinya daripada yang ada di ITS. Kemudian yang terakhir mungkin untuk topik tugas akhir, ya, topik tugas akhir bidang konstruksi bisa dilakukan di pengelasan dengan cara meneliti pada parameter atau pada kualitasnya. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Misbah untuk hasilnya. Ya. Terus nanti yang bacakan siapa? Saya bisa minta tolong untuk Pak Misbah yang membacakan karena Nah, ya, saya atau nggak saya punya kirimkan, catatan. Bisa nanti ya, diberikan catatannya ke saya saya. kirimkan ya Pak. Oh, nanti yang enggak ini, apakah nanti hostnya atau co-hostnya itu saya atau jenengan? Kalau jenengan ya di jenengan aja. Terus saya Gini, tinggal membaca saja gitu. Atau gimana? oh enggak apa yang atau saya sharekan gitu Pak Misbah yang membaca gitu. Iya, di WA Oh, gimana? Di WA ya? Hah? ya, saya kirimkan di WA saja. Ya, sambil kembali ke room utama gitu Pak. Iya, iya. Terima kasih.
Selamat datang ke Bapak Ibu sekalian semuanya. Selamat kembali lagi di room utama. Jadi kurang lebih 1,5 jam ya, hampir 2 jam diskusi sudah dilaksanakan, baik dari masing-masing room, dari ship design and ship production, marine material and ship construction, lalu yang terakhir ada survey and inspection. Nah, selanjutnya ini kami mengharap bisa mendapatkan review begitu hasil dari diskusi masing-masing breakdown room gitu, dan nanti bisa disampaikan oleh masing-masing tim leader gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya review nanti yang disampaikan bisa menjadi masukan dan perbaikan buat kami, dan tentunya PR yang harus kami kerjakan begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, kita mulai dari room 1, yaitu ship design and production. Monggo dari tim leader room tersebut bisa menyampaikan hasil reviewnya. Mungkin dari Pak Sufyan ya, bisa disampaikan, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sufyan Imam Waidi. Tadi saya sudah. Jadi kami tadi di room 1 dengan Bu Sri Rezeki, dengan Pak Danu Utama, dengan perwakilan dari Diluhung Mas dan Bu Amalia. Oke, ya, terkait dengan pembahasan kurikulum yang dilaksanakan oleh teknik manufaktur kapal. Ada beberapa poin yang baik, nanti monggo bahkan mungkin dan Bu Sri Rezeki, terutama terkait dengan pengelompokan rumpun mata kuliah. Jadi tadi kami coba diskusi, gitu. Jadi ada beberapa, jadi mata kuliah yang ada di TMK ini perlu dikelompokkan ke RMK-nya. Di sini saya catat ada 4 rumpun mata kuliah, rumpun mata kuliah desain, rumpun mata kuliah ship construction, rumpun mata kuliah ship production, dan marine inspection. Nah, itu perlu dikelompokkan. Mata kuliah tersebut mana saja yang masuk di dalam 4 RMK itu. Contohnya kalau di kami di perkapalan kita ada rumpun mata kuliah dan ada lab-nya yang menaungi. Sehingga kuliah-kuliah tersebut bisa dikoordinasikan oleh lab-lab itu. Apakah dia prasyaratnya yang mana, gitu. Kemudian apakah dia ada start, ada N-nya, apakah dia harus bersyarat ke tugas, karena saya cek ada tugas produksi kapal, seperti itu. Jadi perlu adanya pengelompokan rumpun mata kuliah ke rumpun mata kuliah tersebut. Gitu. Kalau saya tadi catat dari Pak Heri, pengelompokan itu sudah ada, tapi hanya bersifat koordinasi. Gitu. Mungkin saran saya itu perlu saran kami itu perlu ditulis, perlu tulis secara rapi agar ketika nanti ada akreditasi bisa jelas bagaimana perumusan ya, mata kuliah tersebut. Kemudian teknik manufaktur kapal ini harus diperkuat di bidang produksi kapalnya. Jadi tadi kami coba cek di beberapa mata kuliah itu lebih banyak bicara ke basic design, preliminary design. Namun harusnya bisa lebih dalam ke design for production. Contohnya misalkan kalau preliminary design kita pasti akan bicara terkait dengan lines plan, rencana umum, dan seterusnya. Mungkin itu perlu, tapi lebih mendalam ke bagaimana design for production-nya. Seperti tadi yang contohkan Pak Danu tadi, mungkin kita sudah tidak
tidak banyak mengaplikasikan lens plan itu ke kertas, tapi bagaimana mengaplikasikan lens plan itu ke Moodlove untuk politeknik seperti itu. Kami D1 kita banyak bicara di kertas di AutoCAD. Mungkin kalau di ranah politeknik bagaimana membahasakan desain itu ke design for production. Bagaimana itu membahasakan ke design for production. Karena tadi juga disebutkan oleh Pak Dimas, dibahas oleh Pak Dimas, bahwasanya stakeholder galangan kapal seperti di Adiluhung, ship design itu beliau hanya supporting saja, tapi beliau banyak bergerak di bidang bagaimana fabrikasinya, bagaimana memprosesnya dari desain tersebut ke menjadi produk jadi. Nah, mungkin itu yang yang bisa banyak dilakukan oleh Politeknik untuk mendukung sumber daya di galangan kapal seperti di Adiluhung itu. Jadi tidak begitu terlalu mendalam di dasar-dasar ship design, tapi bagaimana mengaplikasikan ship design for production, desain ke dalam produksinya itu. Bagaimana membuat detail desain, bagaimana menyusun cutting plan, bagaimana menyusun nesting, ya, sampai keluar bill of material seperti itu. Jadi karena sesuai namanya teknik manufaktur kapal. Kemudian tadi saran dari Bu Sri Jeki juga perlu menyusun taksonomi Bloom, berdasarkan dari pengelompokan RMK tadi, pengelompokan rukun material tadi. Jadi Bapak Ibu di Politeknik di Poliwang ini perlu menyusun susunan-susunan mata kuliah mulai dari basic fundamental apa saja. Kemudian baru kita bicara ke dari basic fundamental tadi kita bicara ke bidang keahlian manufaktur kapal ini. Baru kita naik tahap ke atas ke tugas produksi, ke tugas desain sampai ke final project sampai ke TA. Jadi itu perlu disusun tadi sudah kami sampaikan di dalam forum. Jadi taksonomi Bloom itu perlu dibuat secara detail, secara tertulis rapi sehingga nanti ketika ada akreditasi dan lain sebagainya itu bisa dijelaskan. Jadi semuanya dimulai dari penyusunan CPL tadi. Bagaimana profil lulusan, bagaimana CPL, keluar RMK, dari RMK itu keluar mata kuliah yang ada di bawahnya. Termasuk tadi karena kita membahas desain dan production, jadi di dalam teknik manufaktur kapal ini harusnya ship production itu lebih dalam dibahas daripada basic desain untuk menuju ke RU dan lain sebagainya seperti ada mekanika fluida, mungkin perlu tahu mungkin cuma lebih ke detail for production itu lebih baik untuk teknik manufaktur kapal. Mungkin ada tambahan dari Pak Danu dan Bu Sri. Cukup Pak, dari saya sudah banyak tadi. Siap. Jadi itu contoh case-nya saya coba cek di contoh RPS produksi kapal non vero. Di RPS produksi kapal non vero itu saya cek capaian pembelajarannya adalah mampu menggambar lens plan, mampu menggambar penampang melintang, mampu menggambar kekuatan manjang, dan menghitung biaya dan seterusnya. Nah, menurut saya itu harusnya itu lebih tepat ke bagaimana memproduksi kapal non vero itu, seperti membuat tadi mungkin bukan kulit, mutlak